Tim SAR evakuasi korban yang terseret ombak di pesisir pantai Karangseke, Kabupaten Lebak, Banten. 1 orang berhasil diselamatkan tim SAR. Sementara itu, 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Semua korban merupakan warga Kampung Cirangrang, Kecamatan Banjarsari. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Binuangen. Setelah itu, korban diserah terimakan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, upaya pencarian sempat terkendala hingga tidak membuahkan hasil pada awalnya. Korban akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi awal. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi ditutup. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Seorang pasien kritis dan dirujuk ke rumah sakit wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan perahu kecil. Pasien lansia ini terpaksa diangkut perahu nelayan akibat speedboat yang disediakan pemerintah tak beroperasi dengan alasan dana operasional untuk BBM telah habis terpakai. Beginilah kondisi M. Wani, seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia terlihat sedang terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit kota setempat. Pasien lansia berjenis kelamin pria ini terlihat didampingi pihak keluarga dengan kondisi kritis. Terpasang selang infus dan oksigen di bagian tubuhnya. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun kondisi tubuhnya bertambah memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sampang dengan menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan pemerintah diduga tidak beroperasi, pasien terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu kecil. Kejadian ini pun viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nakodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM. Setelah pasien berada di rumah sakit Sampang, kondisi sempat diketahui membaik. Namun, tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang Minggu siang. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Pemirsa, di sela-sela berlangsungnya KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Indonesia mendapat kebijakan tak mengenakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara khusus, Presiden Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya penerapan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia dan mulai diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang. Surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump inilah yang dikirimkan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat berkop pemerintah Amerika Serikat tersebut, Presiden Trump mulai memperlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia. Pemberlakuan tarif resiprokal ini dimulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat yang ditandatangani Presiden Trump ini menegaskan bahwa pengenaan tarif impor 32% untuk Indonesia diperlukan untuk mengkoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif timbal balik atau resiprokal. Leavitt menegaskan Amerika akan terus mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara atas ekspor negara Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, surat Trump tersebut juga dikirimkan kepada pemimpin sejumlah negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Kazakhstan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Washington DC. Pemirsa, BRICS mengecam langkah Amerika Serikat yang menerapkan kenaikan tarif impor 10% terhadap negara-negara anggotanya. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pemirsa, menyebut dunia tidak butuh seorang kaisar dan menegaskan anggota BRICS memiliki kedaulatan masing-masing. Salah satunya dengan tidak lagi berpatokan pada kurs dolar Amerika dalam perdagangan. Presiden Lula juga menekankan jika Amerika bisa menaikkan tarif impor, begitupun negara-negara BRICS. Tak hanya Brasil, Rusia, dan Cina juga mengecam kebijakan Trump. Cina menyebut pihaknya tidak pernah setuju baik perang dagang maupun tarif. Sementara Rusia menegaskan kerjasama BRICS tidak bermaksud untuk menentang negara-negara non-anggota. Direitos humanos de mulheres e meninas, inclusive a saúde. A conferência de início há poucas semanas e falta o recurso para a transmissão justa e planejada. Os que menos dispõem de meios para arcar com a mitigação e adaptação. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia tetap dikenakan tarif 32%, sedangkan barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia menghadapi tarif 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan hal baru terkait perang dagangnya. Kali ini impor dari 14 negara akan menghadapi tarif menyeluruh yang tinggi mulai 1 Agustus. Dalam serangkaian unggahan media sosial, ia membagikan tangkapan layar surat formulir yang mendiktekan tarif baru. Barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia sekarang akan menghadapi tarif 25%. Barang-barang Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif Amerika Serikat sebesar 30%. Impor dari Indonesia akan dikenakan bea cukai sebesar 32%. Bangladesh dan Serbia sama-sama dikenai tarif 35%, sementara Kamboja dan Thailand ditetapkan untuk tarif 36%, lalu dari Laos dan Myanmar sebesar 40%. Surat-surat tersebut adalah yang pertama dikirim sebelum hari Rabu 9 Juli yang merupakan batas negosiasi tarif timbal balik Trump yang diumumkan pada April lalu.